Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryono Mahmuda dengan NIM 1302622005, kelas PFA 2022 atau Pendidikan Fisika A angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas Fisika Dasar 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hadinas B. MSI, saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi pada rangkaian ini. Seperti itu. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, alangkah baiknya kita membaca buku John D. Cartnell Physics 9E pada tahun 2012. Di sana dijelaskan pada chapter 20, jika muatan bergerak di sekitar sirkuit dalam arah yang sama setiap saat, arusnya adalah dikatakan sebagai arus searah atau arus DC. Lalu berikutnya, jika arusnya bolak-balik itu merupakan arus AC. Lalu di sini saya mengambil satu referensi lagi, yaitu bukunya Nilsson and Susan Riddle yang berjudul Electric Circuit, buku versi ke-10. Di sana dijelaskan yaitu sumber tegangan dan arus yang menghasilkan tegangan dan arus yang konstan itu merupakan arus DC, sedangkan arus yang tidak konstan dan tidak stabil karena memiliki tegangan yang tinggi atau memiliki tegangan tinggi juga, yaitu arus AC. Jadi di sini konteksnya arus DC itu memiliki tegangan yang rendah, sedangkan arus AC memiliki tegangan yang tinggi. Oke, nah, kita fokus ke layar, kita lihat ini. Nah, di sini pada rangkaian ini kita lihat itu lampu yang di sini menyala, sedangkan dua lampu ini tidak ya. Nah, oke, kita lihat dan kita fokuskan. Tetapi ketika saya membuka satu switchnya dan rangkaian ini terbuka, kita akan melihat bahwa lampu ini menyala semua. Kita buat fuse-nya terlihat. Nah, di sini memiliki hambatan 10 ohm dan baterainya 9 volt ya. Jadi kalau menurut perhitungan dasar, yaitu dengan rumus F sama dengan I dikali R, kita dapat melihat bahwa ini mereka menganggap ini adalah seri ya, rangkaian seri ya, karena kan 10 ditambah 10 ditambah 10 hasil 30. Lalu untuk hambatan totalnya berarti kan 30. Lalu F-nya 9, jadi 9/30 sama dengan I-nya. Dan jadi I-nya itu arusnya akan kita lihat di sini dengan caranya seperti ini. Untuk lebih meyakinkan kita dengan hitungan kita apakah sudah benar. Nah, kita lihat. Nah, oke. Yaitu 0,3 ampere. Jadi di sini arusnya sama ya, 0,3 ampere ya. Arus ini kalau kita buka di sini sama, mau dimanapun akan sama, yaitu tetap dihitung 0,3 ampere. Oke, kita akan coba pindahkan apakah benar arusnya sama. Nah, sama ya, masih sama 0,3 ampere ya, tidak ada perubahan. Oke. Lalu untuk lihat di sini nih, kita akan arus tegangan yang di sini, kita akan lihat menggunakan voltmeter. Lihat. Nah, dengan voltmeter ini dia membaca 3 volt. Jadi masing-masing di sini 3 volt, 3 volt dan 3 volt ya. Oke, kita kembalikan lagi. Kita hapus. Di sini juga kita hapus seperti ini. Oke, kita normalkan lagi. Nah, oke. Kita akan lihat di sini. Kita tutup kembali pada rangkaian yang ini. Nah, lalu kita akan rubah arusnya ke konvensional, arus konvensional. Lihat ya, arusnya bergerak. Arus ini arah geraknya berlawanan dengan elektron, oke? Jadi di sini kenapa arus DC ini yang dipropel oleh baterai ini itu hanya menyala yang ini ketika ditutup? Karena arus DC ini cenderung mengalir melalui jalur yang memiliki hambatan listrik paling rendah dan jalur yang terdekat dengan sumber arus. Sumber arus di sini baterai. Nah, jadi karena sifatnya yang seperti itu, arusnya ini juga stabil ya. Lihat tidak ada kedap-kedipnya, jadi arus yang stabil. Jadi di sini arus DC akan mencari jalur yang paling memberikan hambatan rendah
sehingga mudah untuk mengalir. Jadi arus DC ini mengalir dengan mudah dan efisien. Nah, lalu jika kasusnya tadi terbuka, nah seperti ini, hambatan listriknya kan jadi ini ya, tinggi ya. Nah, oleh sebab itu dia akan mencari nih jalur yang terendah nih, seperti ini. Nah, jadi seperti inilah kenapa pada ketiga lampu ini dia menyala, sedangkan ketika ditutup, nah hanya lampu ini yang menyala. Jadi di sini karena dia arus DC yang memiliki sifat untuk arusnya ini bergerak mendekati sumber arus, lalu dia juga mencari yang hambatannya rendah ya. Karena kan ini tegangan rendah. Jadi itulah kenapa ketika dia ditutup dia mengalir lewat sini, sedangkan jika kita buka, nah dia mengalir lewat atas. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada komentar atau pendapat lain yang ingin didiskusikan, silakan manfaatkanlah kolom komentar. Jadi nanti kita akan bisa berdiskusi di sana terhadap problem rangkaian unik ini ya. Oke. Terima kasih.